Roh yang ada di dalam kita itu menunjukkan rasa hormat. Saya bersyukur sekali saudara-saudara datang gereja ini pakai pakaian bagus-bagus, duduk sopan-sopan, bagus-bagus itu. Hormat itu. Jangan bikin aneh-aneh di gereja itu. Di gereja pakai, kan kita mau ketemu Tuhan, pakai pakaian sopan-sopan. Saya tanya satu waktu, izin minta maaf, ibu-ibu, nona-nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dia bilang boleh. Kenapa boleh? Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya betul, Tuhan melihat hati bukan lihat pakaian, karena dia Tuhan. Tapi saya pendeta, saya lihat pakaian bukan lihat hati. Jadi tolong pakai sopan-sopan, jangan suka-suka kita. Masa di gereja suka-suka? Di rumah ada aturan kok tidak? Di jalan ada aturan tidak? Di pasar ada aturan tidak? Masa di gereja suka-suka? Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami semua. Roh Kudus menguasai kami yang terbatas ini, supaya kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema yang diberikan kepada saya untuk menjadi bagian pemberitaan firman hari ini di Isa Al-Masih adalah disentuh dan dibakar oleh Roh Kudus. Saya mengajak kita merenungkan bagian ini. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-42. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dari seluruh kaum Israel,
harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Disentuh dan dibakar Roh Kudus. Sama-sama 1, 2, 3. Disentuh. Saudara, bagaimana saudara tahu bahwa pada pendeta Yandi ini ada Roh Kudus? Bagaimana saudara tahu bahwa pada saudara itu ada Roh Kudus? Bagaimana saudara tahu bahwa ada orang-orang yang melayani atau orang-orang yang saudara jumpai di gereja di mana mereka ada Roh Kudus? Bagaimana saudara tahu? Apakah ketika saya berkhotbah berapi-api? Belum tentu. Lalu bagaimana kita menilai? Jawabannya gampang. Supaya menilai seseorang itu ada Roh Kudus, maka lihat dari buahnya. Sama-sama 1, 2, 3. Lihat dari buahnya. Sebab dari buahnya orang mengenal pohonnya. Buah itu tetap. Buah itu tetap. Buah itu bukan hari ini terus hilang. Ini bukan buah pohon yang musiman itu, tapi buah yang tetap. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan baik, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus mengalami 2 hal. Hal yang pertama, mereka beribadah, bersaksi, melayani. Tapi hal kedua, boleh kita buka Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bezalel dan Oholiab, 2 orang pertama dalam catatan Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bekerja secara profesional. Jadi roh yang ada di dalam kita itu, saudara-saudara, menolong kita bukan saja untuk beribadah, bersaksi, melayani, tetapi juga untuk bekerja secara profesional dalam tanggung jawab kita. Saudara tahu orang-orang yang Tuhan pakai itu banyak yang pekerja profesional. Abraham dan Ayub itu mereka pengusaha. Esther itu seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Daud itu hanya seorang gembala kambing domba yang kemudian diangkat menjadi raja. Salomo itu raja. Onesimus itu seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Jadi bekerja profesional. Supaya apa? Supaya ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Banyak kali orang Kristen memutuskan hubungan hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu dia rasa dia kepenuhan Roh Kudus, bisa menyanyi sampai guling-guling di sini, menangis sejadi-jadinya. Hari Senin dia gila. Sampai Sabtu, mulai Sabtu malam itu dia menuju kesembuhan. Hari Minggu dia sembuh, Senin dia gila kembali. Tidak ada hubungan itu. Jadi kalau saudara ingin menilai seseorang, nilailah dari buah yang tetap itu. Amin. Saudara, bahwa ada satu kata yang sering diucapkan di gereja-gereja di Indonesia, yaitu cengkeraman roh. Cengkeraman itu terjadi menurut waktu Tuhan, dan dia berlaku sesaat. Saudara jangan suka barang yang sesaat. Biarkanlah Tuhan yang mengatur itu terjadi atas kita. Tapi roh itu mesti
tinggal di dalam kita. Saudara bayangkan kalau kita dapat cengkraman itu terus harus gemetar dan jatuh. Kapan saudara kerja? Kalau tanda bahwa Roh Kudus ada itu kita hanya jatuh. Saudara sudah tidak hidup lagi, tiap hari jatuh. Karena itu saudara-saudara, roh yang tetap itu menolong kita bersaksi, melayani, beribadah, tapi juga bekerja secara profesional. Supaya orang tahu ternyata roh yang tinggal di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu buat dia di dalam gereja mantap, di luar juga mantap. Gitu. Baik, saudara-saudara, gereja mula-mula itu berdiri ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Orang-orang percaya berkumpul, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berani bersaksi tentang kelepasan yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Mereka berani bersaksi itu. Siapa yang menyambut Injil, orang-orang yang percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masuk dalam persekutuan jemaat, dan khotbah Petrus itu kemudian membuat mereka bertambah dalam pekerjaan Roh Kudus. Mereka bertambah menjadi 3.000 orang. Saudara-saudara, mereka masih ada di Yerusalem, dan gereja mula-mula itu ada di dua kekaisaran besar, yaitu kekaisaran Roma dan kekaisaran Persia, yang secara masif dan sistematis menekan pertumbuhan kekristenan. Menekan, ini penganiayaan terhadap gereja bukan saja baru terjadi kemarin, tetapi sejak gereja mula-mula berdiri itu sudah terjadi. Tapi kemudian gereja menemukan satu kalimat yang hebat sekali: makin dibakar, makin dirambat, makin merambat, makin ditahan, makin dia meluap. Dan itu yang luar biasa dalam perjalanan gereja. Saudara-saudara, mereka mengadakan persekutuan pada hari Minggu. Pada hari Minggu untuk membedakan mereka persekutuan dengan persekutuan dari orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka memecahkan roti. Kira-kira kisah dalam teks itu begitu. Hari ini saudara-saudara, saya ajak kita akan merenungkan sejumlah hal. Kalau orang yang disentuh dan dibakar oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam dia, maka beberapa hal ini menjadi hal yang penting. Pertama, dia menyadari akan dosa dan kejahatan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita membuat kita sadar akan dosa dan kejahatan. Ada satu anak muda tanya pendeta, katanya beban dosa itu berat. Iya, betul berat. Saya rasa saya berdosa pendeta, tapi saya rasa tidak berat. Saya rasa biasa saja. Terus pendeta hanya bilang begini, coba kau ambil itu bulldozer, muat di orang mati, dia rasa sakit tidak? Tidak rasa. Kenapa? Karena musuh mati. Tapi coba sesuatu yang sedikit berat taruh pada orang yang masih hidup, sakit atau tidak? Dia rasa. Kenapa? Roh itu, rohmu yang hidup. Roh yang hidup itu buat kita sadar ini salah, ini benar, ini tidak baik. Jadi kalau orang yang dia tahu bahwa dia sementara ada dalam kesalahan, minimal dia malu, dia merasakan sesuatu, tanda roh ada tinggal di dalam dia. Tapi kalau dia melakukan dosa dan kejahatan sudah tanpa perasaan, tanpa rasa malu, sebenarnya tidak ada roh, dia hanya hidup. Pendeta-pendeta kalau mau kubur orang mati itu, peti sudah di dalam kubur itu, mereka bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, roh berkuasa atasnya, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Tetapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang roh tidak tinggal di dalamnya, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Kedua, Roh Kudus itu membuat kita mengerti dari arti pertobatan. Roh yang tinggal di dalam kita, yang menyentuh kita, bukan saja membuat kita sadar ini dosa, ini kejahatan, tapi mengerti arti pertobatan. Pertobatan itu bukan upaya menahan diri. Pertobatan bukan upaya menahan diri. Pertobatan itu mulai dari perubahan mindset, perubahan cara berpikir, bukan tahan diri. Cara berpikir membentuk tindakan.
Tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi budaya, budaya kemudian menjadi karakter, dimulai dari cara berpikir. Bukan menahan diri, sebab kalau hanya sekedar tahan diri, saudara pernah alami kok tidak? 31 Desember, saudara berdoa untuk berhenti merokok, pakai menyanyi lagi, pakai tulis lagi, baru bakar di 31. Lantas minggu kedua bulan Februari saudara ulang kembali, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Karena upaya kita upaya menahan diri. Ingat, roh memang penurut, tapi daging, waktu roh yang penurut itu, kalau kita bukan andalkan dia tapi mulai dari daging menahan diri, kita akan pertama orang tawarkan, tidak. Kedua kita bilang, tidak. Ketiga kita bilang, tidak. Nanti keempat, Tuhan juga mengerti. Jadi berubah itu. Jadi jangan mulai dari upaya menahan diri. Dia mulai dari perubahan ini. Itu Roh Kudus ajarkan supaya rubah duluan cara berpikir, yang kemudian membentuk tindakan sampai kepada karakter. Ketiga, Roh Kudus yang membakar kita itu, menyentuh kita itu, membuat kita sekaligus mengerti arti dari pengampunan dosa. Arti dari pengampunan dosa. Saudara, mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa kita lupa. Mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70, bukan soal 490, bukan soal angkanya, tapi mengampunilah terus, karena tiap hari kita ketemu orang yang menjengkelkan. Hati mesti seluas ini dunia yang terus akan mengampuni. Tadi malam saya khotbah di persekutuan Bapak, kaum pria itu. Mengampuni itu satu paket. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan, tapi saya mau omong dan dia maaf. Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu seperti anak-anak kecil di kampung main-main kelereng, terus mereka berkelahi, orang tua datang, damai. Kita kan damai kan pakai jabat tangan. Kalau kami di NTT cium itu kan, itu engkau punya saudara, cium. Besok-besok engkau ada masalah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu, cium. Itu dia cium. Terus foto muat di Facebook, orang japri. Saya lihat sudah damai. Dia bilang, siapa bilang? Pencitraan itu perdamaian. Orang yang tidak mengampuni tidak mengerti peristiwa salib, tidak mengerti. Kalau saudara ada benci saya, saudara tidak mengampuni, saudara tidak mengerti di salib itu apa yang terjadi. Karena peristiwa salib adalah peristiwa pengampunan. Orang yang tidak mengampuni merusak sebuah persekutuan. Saudara bayangkan kalau saudara hidup beribadah bersama-sama dengan orang yang saudara tidak suka dia, saudara jengkel dia, saudara tidak mau ampuni dia, saudara sakit hati karenanya. Saudara bisa bayangkan persekutuan itu seperti apa. Orang kalau tidak mengampuni, dia menjadi jalan masuk iblis untuk menghancurkan sebuah persekutuan. Dan Roh Kudus yang menyentuh kita, Roh Kudus yang membakar kita, membuat kita mesti mengampuni. Dengan ajaran Yesus yang luar biasa, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, itu kalimat kalau kasih turun tuh sedikit biar begini, ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Stef. Kalau Yandi mengampuni Pak Stef 2 kali, Yandi dapat hak diampuni oleh Tuhan berapa kali. Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Pak Stef, Yandi harus berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni Pak Stef. Betapa hebatnya itu pengampunan, betapa luar biasanya. Pak Pendeta, saya tidak bisa. Pasti bisa kalau Roh Kudus yang bekerja. Saudara lihat, pengampunan itu mendorong keluar kepahitan. Kita kalau jengkel orang itu kan pahit. Pengampunan mendorong itu kepahitan.
Pengampunan itu mendorong energi negatif di dalam kita. Kan kalau jengkel orang negatif semua yang ada di sini. Pengampunan itu mendorong kita punya emosi untuk balas dendam. Kita ini kalau marah orang itu kan kepingin lihat dia susah toh, kepingin mau gitu. Pengampunan itu mendorong itu semua keluar. Waktu itu keluar, bersihkan hidup ini kan, Roh Kudus masuk di dalamnya. Atau dengan kata lain saya ingin katakan, roh tidak dapat bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak akan menyatu dengan mereka yang hatinya penuh dengan energi negatif. Roh tidak akan menyatu dengan mereka yang emosi meluap-luap ingin balas dendam. Ada orang yang dia tahu dia lawan Pak Stef tidak bisa, terus kita tanya, lalu kau buat apa? Saya berdoa saja. Pak Stef turun tangga, jatuh dia. Itu saya bilang, Tuhan tahu ini macam apa ini. Dia tidak bisa balas, dia libatkan Tuhan untuk mencelakai orang lain. Bayangkan ini, jahat sekali ini manusia ini. Hanya pengampunan yang penuh kekuatan untuk kita bisa menerima. Hanya pengampunan. Nah, Roh Kudus mengajarkan itu. Jadi kalau bilang Roh Kudus ada di dalam kita tapi bertengkar terus dengan mertua, itu bukan Roh Kudus itu roh kuda itu. Roh Kudus itu buat kita aman. Roh Kudus juga yang tinggal di dalam kita membuat kita menerima karunia Roh Kudus. Paulus menjelaskan karunia Roh Kudus itu dalam dua kelompok. Kelompok pertama karunia motivasi, dan kelompok yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang lain. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Dua karunia ini dipakai untuk membangun jemaat. Tapi jemaat di Korintus waktu itu mereka sibuk membanding-banding karunia, bukan pakai untuk melayani dan membangun jemaat. Mereka sibuk membangun karunia, membandingkan karunia. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak, belum bisa makan makanan keras ini kalau hidup macam begini. Kamu masih terlalu anak-anak. Mereka kasih tahu begitu. Jangan banding-banding. Ada orang itu yang dia tidak tahu dia punya karunia apa, tapi dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Orang ada menyanyi tadi di sini, sebentar kita tanya, tadi yang pimpin pujian bagaimana? Macam piring pecah itu dia menyanyi. Kenapa jadi orang tidak sibuk dengan dia pun diri, sibuk dengan orang lain? Ada orang yang tahu menyanyi. Dalam tradisi gereja kami itu kan boleh ada paduan suara vokal group menyanyi. Kalau terlalu banyak diaturlah. Satu minggu itu ada 3 yang menyanyi atau 4 lah, paling tinggi 5 satu kali ibadah. Ini dia tahu menyanyi tapi tidak nyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara vokal group? No. Tapi kalau dengar Gubernur NTT dan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di jemaat ini, aduh, solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, menari juga dia. Ini namanya karunia makam puji. Ini karunia rusak ini. Ya, bisa begitu. Ini saudara menerima itu Roh Kudus. Berarti kita membuka hati menerima itu karunia-karunia. Semua orang yang percaya pada Yesus Kristus itu diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Supaya semua yang percaya di dalam Yesus Kristus, semua yang ada di sini pakai karunia itu untuk membangun ini jemaat. Ada orang yang setiap hari itu, setiap tahun, setiap hidupnya itu dia hanya mau gereja, pokoknya jangan panggil dia untuk melayani. Dia tidak, pokoknya sudah, yang penting saya ibadah saja Pak, saya ibadah saja. Kami dukung saja Pak. Akhirnya kita sepertinya tidak ada orang yang melayani. Mau cari menyanyi di sini saja susah. Mau cari main itu susah karena orang tidak memberi diri untuk melayani. Karena karunia disimpan baik-baik, simpan saja. Nah, itu soal. Nah, saudara-saudara, lantas Roh Kudus yang menyentuh dan membakar jemaat mula-mula kemudian mencirikan kehidupan khas mereka dalam jemaat, dan kita bisa ukur ini. Saudara-saudara, saya mencatat. 1, bersekutu. Ciri paling utama jemaat itu bersekutu. Jangan pisahkan dirimu dari persekutuan ibadah. Jangan, mari bersekutu. Ada orang ini yang 1 tahun itu mungkin dia ikut gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali dan Paskah 1 kali. Tidak mungkin tahun baru, karena malam 31 dia mabok sampai pagi. Bagaimana mau tahun baru? Tidak mungkin. Natal 1 kali, Paskah 1 kali, jadinya namanya jemaat napas. Natal dan
Karena Natal satu kali, Paskah satu kali, singkatannya tambah panjang, napa satu-satu. Kalau mulai terengah-engah itu tiba-tiba ingat tuh, Yesus. Ada orang di kampung ini yang seumur hidup itu dia ikut ibadah mungkin 5 atau 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak nikah, mungkin yang keempat itu waktu pemakaman dia itu. Mau kemana lagi dia sudah begini saja biar diikut ibadah di situ. Dia kemana-mana. Jadi ciri utama dari orang yang ada Roh Kudus itu adalah beribadah. Kalau dia jauhkan diri dari ibadah, tidak ada Roh Kudus di situ. Ciri kedua, melayani. Melayani, melayani. Saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4, melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani, melayani lebih. Kenapa? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Karena itu melayani, melayani memang harus melayani dengan sungguh, itu ciri Roh Kudus. Tapi ada orang ikut melayani tapi tukang tersinggung dia, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Roh Kudus itu jaga kita tidak suka tersinggung. Di Kupang itu kalau orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang, so melayani, so bagus, tapi suka tersinggung. Kalau tidak dengar dia, tidak ikut dia punya mau, dia cari gereja lain, dia lebih baik di sana daripada di sini. Bila perlu dia bikin gereja sendiri di sebelah situ. Ada juga ini kita. Ketiga, bersaksi. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu ciri orang yang ada dalam Roh Kudus itu, bersaksi. Tapi hati-hati dengan kesaksian. Karena bersaksi dengan makan puji itu tipis dia punya pemisah, tipis sekali. Saya ingin kasih tahu rumusnya. Kalau saudara ingin bersaksi, 95% bicaralah tentang Tuhan, tinggal 5% bicaralah tentang kita. Supaya apa? Supaya orang ingat Tuhan dan lupa kita. Ada banyak kesaksian yang balik, 95% bicara tentang dia. Dulu yang tukang judi ini, dulu yang tukang mabuk ini, dulu yang semua tukang ada di dia. Sudah 2 jam baru dia bilang, tapi Tuhan bekerja. Saudara tahu, orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu waktu dia berdiri di depan berkhotbah, orang bilang, kamu jangan lihat macam begitu, itu tukang pencuri itu dia. Karena tiap hari yang dia bicara tentang dirinya. Ini yang mau dimuliakan siapa? Jangan sampai kesaksian kita merampas kemuliaan Allah. Saya kalau disuruh bersaksi, semua orang di sini, bapak-bapak di sini nih, saya tidak tahu ibu-ibu, saya sama bapak-bapak saja. Bapak-bapak semua di sini punya masa lalu. Kadang-kadang masa lalu itu buruk. Ya kalau orang tanya saya, Pak Pendeta bersaksi, ya masa lalu saya buruk. Buruk bagaimana? Saya tidak usah cerita. Kamu dengar yang buruk-buruk supaya apa? Tidak usah dengar yang buruk-buruk. Yang saya ingat, Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Puji nama Tuhan, sekarang hidup saya begini. Orang ingat Tuhan. Kan kalau maju mulai bicara tentang dirinya ini, aduh itu bukan Roh Kudus itu. Ada orang lagi mengeksploitasi masa lalu dalam kesaksian. Dapat uang lagi dengan cerita-cerita masa lalu. Masa lalu tidak bisa dirubah, masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan hari ini. Kesaksian kita mesti kesaksian yang Tuhan pimpin kita. Dan karena itu, bersaksi itu kita harus mendefinisikan diri sebagai saksi. Saksi itu apa? Melihat, mengalami, merasakan, kemudian mengatakan pada orang lain. Melihat, mengalami, merasakan. Saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT. Mau bawa jemaat anak-anak muda ke Pulau Dana, itu tidak ada penghuni. Kami mau pergi camp di sana, tidak jadi pergi.
Tapi ada satu dua nelayan datang yang bikin, pendeta, di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah ada di tengah laut. Tapi iya, betul. Engkau pernah ke sana? Tidak, pendeta. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita, kita sendiri tidak pernah alami? Kalau bersaksi itu bersaksi yang benar, supaya jangan kemudian menyesatkan orang. Kita menyanyi, bersaksi terus sampai, ya sambil tepuk tangan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Jadilah saksi. Tuhan tidak suruh kita jadi pembela. Tuhan juga tidak suruh kita jadi hakim. Jadi saja saksi. Banyak orang memposisikan diri sebagai pembela Tuhan. Tidak usah. Tuhan terlalu kuat membela dirinya sendiri. Justru kita ini yang butuh dibela oleh Tuhan. Tidak usah bela-bela Tuhan. Bukan jadi saksi, dia jadi pembela. Bahkan dia jadi hakim lagi. Ada yang gabung dua-dua, pembela dan hakim. Hancur itu. Bersaksi. Bersaksi harus benar ya, supaya orang yang mendengar diberkati. Saya ingat ada satu ibadah saya berkhotbah, ada ribuan orang hadir. Ibu-ibu bangun kasih kesaksian begini. Ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Saya bilang mantap. Oh, surga itu bagus sekali. Saya pikir ya pasti betul. Tuhan tinggal di sana, bagaimana surga itu mantap. Tapi waktu dia jalan-jalan di pojok, dia lihat ada ruangan, dia coba lihat ke dalam. Di dalam ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Dia tanya kepada malaikat yang bawa dia, malaikat, yo, kenapa di dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut-mulut saja? Terus dia bilang, malaikat jawab, dia bilang, oh, itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan ada di neraka. Saya tersinggung betul itu. Pas mau berkhotbah, ibu, kita dua selesaikan persoalan tadi. Kita dua selesaikan dulu yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong ibu punya jari kelingking, sudah luka dan berdarah. Coba ibu bilang, rasa kau bisa? Dia bilang, tidak bisa. Nah itu Alkitab kasih kesaksian. Yesus kepala gereja, kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Tangan tidak lebih penting dari kaki, mata tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang, perut, maaf, pergi sendiri. Dia tidak bisa, mesti semua. Alkitab kasih kesaksian, kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Itu bicara tentang kesatuan. Jadi apa maksudnya ibu? Jadi kalau mau masuk surga, bukan mulut sendiri pergi, ini kaki tangan semua. Masa mulut di situ, kaki tangan di situ? Ini kesaksian palsu ini. Yang mau bersaksi yang benar. Apa gue pisah-pisah begini? Aneh kita hidup ini. Baik, saudara, mari kita lihat kehidupan jemaat yang pertama. Kehidupan jemaat yang pertama. Sedikit lagi habis ya, sudah jam 9. Satu, saya baca sampai teks tadi, roh yang tinggal dalam mereka itu membuat mereka belajar dari para rasul. Belajar dari para rasul. Mau belajar. Belajar itu bukan sekedar mendengar informasi. Belajar itu ada dua hal yang disampaikan. Pertama, dari definisi belajar adalah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu namanya belajar. Kedua, belajar itu punya tingkatan. Ada 4 tingkatan. Pertama, belajar untuk tahu. Sama-sama belajar. Belajar untuk tahu itu sumber belajarnya banyak. Dari guru, dari dosen, dari buku, dari Google, dari YouTube, dari mana-mana. Bagus itu, belajar untuk tahu. Tapi belajar untuk tahu itu hanya kelas paling rendah. Kelas keduanya adalah belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama belajar untuk tahu. Dan ada orang sudah tahu tapi belum tentu bisa lakukan. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau pun maksud apa? Tanya begitu. Dia bilang, khotbah yang bagus itu tulis atau tidak tulis?
berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang bagus itu omong bagaimana, ya lakukan itu. Jangan omong lain bikin lain. Karena ada banyak orang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan itu. Karena tidak sinkron yang di sini dengan tindakan. Jadi tingkatan kedua belajar untuk tahu tapi yang ketiga belajar untuk tahu, bisa melakukan dan hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan dan hidup. Ada yang sudah tahu dia hidup sendiri, tidak mau bergabung dalam persekutuan, tinggal tetap dia sendiri. Saya tidak mau bicara dengan siapapun, tidak bergaul, tidak bisa sosialisasi diri, hidup sendiri di tengah-tengah keramaian kota Jakarta ini, di tengah-tengah keramaian ini jemaat, dia sendiri. Habis ini kita duduk makan di bawah, dia sendiri di atas menara. Bergabunglah dengan orang lain. Yang paling tinggi ini, belajar untuk tahu, bisa melakukan, bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi jadi diri sendiri. Saya Kristen, saya bergaul dengan siapapun, saya percaya Yesus, saya bergaul dengan siapapun, tapi saya tetap percaya Yesus. Dan untuk sebuah kebenaran saya tidak butuh persetujuan yang saya alami. Saya percaya Yesus. Anda tidak meyakini, tidak ada soal bagi saya. Kita dua tetap bergaul, tapi saya tetap percaya Yesus. Saya orang Timur, ada yang orang Jawa, ada yang orang Chinese. Saya bergaul dengan orang Cina, ya saya tetap Timur. Saya tidak usah jadi Cina. Bayangkan kalau seorang Timur tiba-tiba saya minta, karena bergaul dengan orang Cina, saya minta dipanggil Koko. Wih, mengerikan itu. Tidak sinkron antara nama dengan keadaan. Biasa orang panggil saya Bu Yandi, ya cukup. Kakak cukup, tidak usah Koko, ya tidak pas dengan saya itu. Tetap saja jadi diri sendiri. Belajar. Kenapa? Karena dari kita semua yang akan melayani itu, dia bilang begini. Nah, ini amanat agung. Dia bilang, pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan ajarkan segala sesuatu. Pergi itu tindakan proaktif. Jangan duduk diam, pergi. Jangan duduk diam di tempat, pergi. Jangan rasa nyaman di situ, pergi. Kedua, jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid, bukan jadikan semua bangsa siswa, murid. Murid itu adalah orang yang belajar dari sang guru, supaya dari apa yang dia lakukan orang tahu siapa gurunya. Dulu film-film kungfu tempo dulu itu kan, kalau ada yang terus kau guru ini kan, dari tindakannya orang kenal gurunya. Yang ketiga, baptislah mereka. Baptis itu akta persekutuan, akta untuk masuk dalam persekutuan. Nah, yang keempat dalam kaitan yang ini, ajarkanlah segala sesuatu. Ajar segala sesuatu. Nah, untuk ajar segala sesuatu mesti tahu segala sesuatu. Masa tidak tahu segala sesuatu tapi mau mengajarkan segala sesuatu? Karena itu mesti terus belajar. Jadi mereka belajar dari para rasul untuk tahu dan kemudian melakukan, menyampaikan kepada orang lain. Kedua, jemaat yang mau bersekutu, berkumpul, bersekutu, beribadah. Mereka menyanyi, mereka berdoa, mereka terima kesaksian, mereka dengar pemberitaan firman. Jemaat mau. Saudara, ibadah ini repot. Kenapa? Karena ibadah itu terbagi dua. Satu, ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu seperti ini. Tapi yang kedua, ibadah raya kehidupan. Banyak orang bisa sukses di ibadah liturgis, tapi gagal di ibadah kehidupan. Gagal. Tapi ibadah ini, saudara, saya kalau berkhotbah, ada ibadah, ada acara, terus kemudian ada yang bilang begini, MC bilang begini, baik, kita akan memulai seluruh kegiatan dengan ibadah singkat yang akan dipimpin oleh pendeta Yandi. Saya bilang, hai, kasih tahu saya dia waktu. Ibadah ya ibadah, tidak usah singkat atau panjang lebar. Itu sama kesindir saya supaya jangan khotbah lama. Kalau profesional kasih tahu kita dia punya durasi, menyanyi berapa, khotbah berapa, bukan ibadah singkat. Mau ibadah ya ibadah.
Kalau tidak mau, tidak usah ibadah. Kita ini ibadah suruh singkat. Jalan-jalan tidak ada yang singkat. Ibadah. Oh, beribadah. Saudara, saya mau tanya, ada yang susah tidur malam di sini? Ada yang susah tidur malam? Kalau ada yang susah tidur malam, lakukan saja apa yang dokter ada bilang, tapi tambah 2 hal ini. Tolong tambah 2 hal ini. 1, coba baca Alkitab. Biar susah tidur tapi mau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Kalau saudara lihat orang punya story tidak akan pernah mengantuk, tidak akan. Coba baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Kedua, coba pergi ke gereja. Coba ikut gereja. Biar kita tidur luar biasa, sudah minum vitamin segala macam. Coba masuk gereja. Pendeta baru bilang, baik. Pembacaan hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 42. Panjang sekali. Terus pendeta, habis pendeta bilang, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah disentuh dan dibakar oleh Roh Kudus. Kenapa ya? Akhirnya orang suka ibadah itu cepat-cepat. Makan lama-lama tidak apa-apa, yang penting ibadahnya cepat-cepat. Akhirnya kalau ada ibadah syukur, kalau di kampung kami itu biasa ada ibadah syukur, pendeta pimpin, terus di samping udah punya rumah, di samping tempat acara itu orang yang diundang datang. Sudah siap-siap, bagus-bagus. Terus istri bilang, papa, mari. Terus jelas bilang, masih ibadah. Lalu dia pergi untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Ibadah saja. Saudara bisa bayang. Jemaat-jemaat hari ini beribadah bukan dengan tanggung jawab, beribadah dengan selera. Kalau tidak pas yang dia punya selera, dia tidak mau ikut ibadah. Tidak pas yang dia punya waktu, dia tidak ikut ibadah. Panggilan dunia ini lebih kuat dari segala macam, termasuk panggilan beribadah. Dan itu saya harus, kan ini mau dibakar toh oleh Roh Kudus. Di ibadah mesti utama dong. Kalau tidak bisa. Saudara, di Indonesia agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Akhirnya mau tidak mau orang menjadi beragama toh, tapi belum tentu beriman. Coba pertanyaan refleksinya adalah, coba satu waktu orang tidak peduli lagi, agama tidak perlu masuk di KTP, tidak perlu tulis agama. Apakah masih orang mau beribadah? Apakah kita masih mau berkumpul dan beribadah, memuji, masih begitu di tengah-tengah dunia yang sudah tidak lagi peduli dengan agama? Berikut, jemaat mula-mula itu jemaat yang berdoa, hubungan pribadi. Tadi hubungan persekutuan, yang kedua hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada orang tidak tahu berdoa, ada orang tidak bisa berdoa. Tadi malam kami ada di pria kaum bapak bicara tentang doa. Bagaimana orang mesti berdoa? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sebab saudara bisa telepon orang, pas telepon terus ada suara bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah dengar itu kalimat? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Cikampek. Mesin, saya bisa bilang, kita pergi masuk di mall atau di tol atau di mana, saya lihat itu, kita bawa itu barang yang kayak pukul lalat itu, apa itu? Saya lihat di semua mobil di Jakarta itu ada itu barang itu yang kayak, kalau di kampung sana kita pakai pukul lalat. Ini ditolak dia. Pas sampai ada suara perempuan bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel habis, baru dia bilang, terima kasih. Macam santun sekali dia. Dia kenal kita kok tidak? Kita kenal dia kok tidak? Tapi dia bisa bicara dengan kita. Doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Banyak orang pusing pikir kata-kata, bukan pusing bangun relasi. Relasi yang baik memungkinkan kita bicara dengan ringan. Dan malam saya kasih contoh, kalau saya dan Pak Budi, kami dua punya relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Budi naik motor, ketemu saya di jalan, saya tidak perlu minta, dia berhenti. Hei pendeta, naik.
Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Budi naik motor, ketemu saya, dia jalan, dia berhenti, tapi dia tanya, ojek Pak? Jadi relasi lebih penting dari kata-kata. Dalam relasi yang baik itu kalimatnya ringan. Ini, bapak-bapak semua ini kan punya relasi dengan istri toh, saling kenal toh dengan istri. Makanya waktu mau minta teh kan cara mintanya ringan-ringan saja. Sayang, mami, bikin teh gelas kecil saja ya, jangan banyak gula, papa takut sakit gula tua-tua begini. Kan cara minta hanya begitu. Tidak mungkin suami minta kepada istri, bilang, mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis istri tanya, papa sehat. Relasi pribadi itu penting. Berikut, jemaat yang saling menunjukkan rasa hormat. Roh yang ada di dalam kita itu menunjukkan rasa hormat. Saya bersyukur sekali saudara-saudara datang gereja ini pakai pakaian bagus-bagus, duduk sopan-sopan, bagus-bagus itu. Hormat itu. Jangan bikin aneh-aneh di gereja itu. Di gereja pakai, kan kita mau ketemu Tuhan, pakai pakaian sopan-sopan. Saya tanya satu waktu, izin minta maaf, ibu-ibu, nona-nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dia bilang boleh. Kenapa boleh? Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya betul, Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian, karena dia Tuhan, tapi saya pendeta. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Jadi tolong pakai sopan-sopan, jangan suka-suka kita. Masa di gereja suka-suka? Di rumah ada aturan kok tidak? Di jalan ada aturan tidak? Di pasar ada aturan tidak? Masa di gereja suka-suka? Ya, boleh begitu. Tunjuk rasa hormat kita pada Tuhan. Duduk sopan, pakai pakaian sopan, bagus tuh. Saudara ketemu rekan bisnis yang dia lebih kaya sedikit, dia mau kasih proyek besar, kita pun sopan tiada tara. Ini bapak, masa ketemu Tuhan yang punya hidup ini, kok mau santai-santai, biasa-biasa macam tidak ada masalah? Dia bisa. Tambah sedikit lagi, sedikit tuh habis. Panjang itu bacaan. Lanjut. Jemaat yang percaya bahwa mujizat masih ada. Jemaat percaya mujizat masih ada. Hari-hari ini orang sudah tidak percaya lagi mujizat. Tapi ada yang terlalu percaya mujizat sampai tidak kerja, hanya mau berdoa saja. Tidak bisa. Iblis datang, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu pasti tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Saya mau tanya kita, ora et labora artinya, oh itu hanya 75. Kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja itu 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya lemah-lemah. Tidak mungkin. Tuhan memberi makan pada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Mujizat itu ada, tapi itu area Tuhan. Jangan masuk situ, nanti biarkanlah Tuhan bekerja. Bagian kita maksimalkan. Ada yang punya toko? Siapa yang berani bilang ke saya, setelah dengar khotbah ini, saya pulang malam mau tidur, saya bilang anak-anak penjaga toko, kamu tidur saja, tidak usah tutup pintu toko, tidak usah. Kenapa tidak usah tutup? Sudah berdoa, masa kau takut? Saya mau tanya, menurut saudara besok beras masih ada? Gula-gula masih ada di situ? Sudah mutasi kemana itu beras dan gula? Jadi bagian kita maksimalkan, kerjakan. Lanjut. Jemaat yang berbagi. Dorang bisa menjual apa yang ada pada mereka ini, berbagi. Tidak sekikir itu jemaat itu. Mau berbagi rasa sebagai bagian di mana mereka bukan saja bersaksi tapi mengucap syukur dan sekaligus merenung, kalau kamu di mana ketika aku miskin, ketika aku terpenjara, ketika aku tidak ada air, tidak ada makanan. Apa yang kamu buat kepada saudaraku yang paling hina ini, itulah yang kau perbuat. Mereka rindu berbagi.
Jemaat yang bersukacita. Saya mau tanya kita dulu, sukacita dan senang itu beda atau sama? Beda. Sukacita itu, senang itu berkaitan dengan kepuasan-kepuasan. Tapi sukacita itu berkaitan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu mau sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita, apalagi Jakarta. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dapat membeli sukacita. Sukacita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Makanya banyak orang kaya, banyak orang punya uang, punya segala macam, tapi seperti ada kekosongan, dan kekosongan itu adalah duka cita. Dan dia tidak temukan itu dalam dunia ini. Dalam dunia tidak temukan. Uang banyak, membeli kesenangan, tidak membeli sukacita. Jemaat yang disukai oleh orang lain. Tambah hari mereka tambah banyak, dan mereka disukai. Ada orang yang menjadi Kristen tapi tidak disukai. Bahkan oleh keluarga, oleh ipar-ipar. Kristen bagaimana ini? Saudara, dalam tubuh kita ini ada dua energi, satu positif, satu negatif. Kalau energi yang paling dominan itu positif, kita tidak ada orang cari. Hei, di mana bro? Datang dulu. Bikin apa? Tidak ada yang bayar ini. Datang. Kalau positif, kalau negatif yang paling banyak, baru kita muncul di situ orang. Lebih pindah. Kita bisa ukur yang paling dominan apa. Baik, terakhir, saudara, kita baca bagian-bagian tadi, tapi yang paling utama adalah semua harus tunduk kepada Roh Kudus. Saya tanya pada banyak orang, menurut saudara Roh Kudus itu apa? Banyak yang bilang penghibur. Salah. Alkitab mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, dan salah satu kerjanya sebagai penghibur. Kalau dia hanya penghibur, kita tidak susahkan, tidak usah cari dia toh. Roh Kudus itu Tuhan. Kita percaya pada Trinitas Tuhan. Begitu semua mesti tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, tokoh utama yang mesti menjadi panutan, model, dan sekaligus kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kematian dia di kayu salib menurut pembacaan tadi itu bukan sesuatu yang celaka, tapi dia dimuliakan di kayu salib. Dia dimuliakan untuk apa? Dia dimuliakan supaya kita yang terputus hubungan dengan Tuhan dan terputus hubungan di antara kita boleh menyatu kembali. Yesus tidak mati konyol di kayu salib, tapi dia dimuliakan. Saudara tahu kenapa gereja-gereja saling menghujat satu dengan yang lain? Satu pendeta hujat pendeta lain. Saudara ikuti media sosial perdebatan yang mengerikan satu hamba Tuhan dan yang lain. Kenapa? Karena kita lagi berusaha untuk bertengkar hal-hal di luar dari kemuliaan salib. Hari ini kalau saudara tanya Tuhan Yesus, Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Sehingga waktu kita datang di kayu salib tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Banyak orang mencari orang bukan datang pada Yesus, datang pada gerejanya, pada organisasinya, pada dirinya, membesarkan diri dan organisasi, bukan membesarkan Tuhan. Ada satu lagu lama, saya berharap para orang tua masih ingat lagu ini. Saya suka lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, di sana Tuhan ku telah
ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun. Orang kalau datang ke salib, yang bisa dia lakukan hanya dua. Satu, dia hanya akan menunduk dan mengaku sebagai orang berdosa. Yang kedua, dia akan menengadah ke atas dan angkat tangan. Aku berserah. Tidak ada kata. Tidak ada kata lain kalau datang pada salib itu. Kenapa ada orang sombong, bahkan sombong rohani? Karena dia suka melihat begini. Kalau melihat begini tidak bisa sombong. Kalau lihat kiri kanan dia bisa membanding. Kalau lihat pada Tuhan, melihat pada salib. Makanya penjelasan tadi menarik dalam pembacaan. Yesus itu disalib itu untuk kepentingan kita. Kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala, mari kita